Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferry Andrianto dari kelas E 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan PPT saya. Masuk ke materi pertama yaitu penjelasan. Penjelasan dari tiga materi yang ada di modul. Yang pertama yaitu prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer, karena semua perintah dimulai dari prosesor. Yang kedua ada VGA. VGA bisa juga disebut sebagai Video Graphic Array, Video Card, Video Adapter, Graphic Card, dan lainnya. VGA adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah digantikan oleh standar yang lebih baru. VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuatan kartu grafis komputer. Yang ketiga ada storage. Dahulu kala dah- Dahulu kita mengenal piringan hitam sebagai tempat penyimpanan data. Kemudian muncul CD drive hingga hard disk drive (HDD) yang memanfaatkan magnetic tape untuk menyimpan berbagai macam data. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi muncul varian baru seperti SSHD ataupun SSD. Terus ada ke materi perbandingan dari prosesor, VGA, dan juga penyimpanan. Pertama ada spesifikasi dari prosesor, yaitu di sini dua prosesornya yaitu AMD Ryzen 9 3900 XT dan Intel Core i9 10900K. Spesifikasi yang ada di AMD Ryzen 9 3900 XT adalah 12 core, 24 thread, 3,8 GHz base clock up to 4,7 GHz max boost clock dengan PCIe 4.0 support dan 105 watt daya default. Dan masuk ke spesifikasi Intel. Intel memiliki 10 core dengan 20 thread, 3,7 GHz base clock, bisa di-up ke 5.2 GHz menggunakan Intel Turbo Boost teknologi 3.0, 3.0, dan masih bisa di-up lagi ke 5,3 GHz menggunakan Thermal Velocity Boost Frequency dengan daya 125 watt default TDP. Di sini ada bagian testbed. AMD testbed dan Intel testbed menggunakan spesifikasi yang hampir sama kecuali dibedakan di bagian motherboardnya. Motherboard yang digunakan AMD Ryzen adalah Gigabyte B550 Aorus Pro X dan Intel yaitu Gigabyte Z490i Aorus Ultra. Kenapa berbeda? Karena perbedaan jumlah soket yang ada pada kedua prosesor tersebut. Di sini menggunakan RAM tim Nighthawk ARGB 16 GB kit 3600 MHz dengan VGA Zotac RTX 2060 Super AMP dan cooler CPU-nya cooler yang ada pada casing yaitu EKWB EK Ayo 360. PSU-nya menggunakan Enermax Platimax DF 750 watt 80 plus Platinum dengan operating system Windows 10 versi 2004. Itu Windows 10 yaitu keluaran 2019 kalau nggak salah. Meskipun tulisannya versi 2004. Di sini ada hasil tes dari beberapa aplikasi dan juga game.
Yang pertama ada Cinebench R20. Pada single core AMD Ryzen mendapatkan 538 skor dan multicore-nya mendapatkan 7.322. Sedangkan Intel mendapatkan 521 untuk single core dan multicore-nya mendapatkan 6.249. Serta ada pengujian pada Cinebench R15. Single core pada AMD Ryzen mendapatkan 217 skor, sedangkan multicore-nya mendapatkan 3.200. Dan di sini ada single core dari Intel mendapatkan skor 220, sedangkan multicore-nya mendapatkan 2.696. Serta ada V-Ray benchmark 1.08 AMD Ryzen 9 mendapatkan 45 detik total rendering, sedangkan Intel mendapatkan 50 detik total rendering. Dan juga ada Adobe Media Encoder versi 14.3, nilai dari software encoding 1080p, hardware encoding 1080p, software encoding 4K, dan hardware encoding 4K. AMD Ryzen mendapatkan 75 detik, 45 detik, 294 detik, 240 detik. Sedangkan Intel mendapatkan 91 detik, 63 detik, 341 detik, dan 259 detik. Perbedaannya sangat jauh sekali di sini untuk merender suatu gambar atau video. Serta di sini ada 4 game yang dites. Yang pertama ada GTA 5 dengan setting grafik very high pada resolusi 1080p mendapatkan 147 fps pada AMD Ryzen 9 3900 XT dan resolusi 1440p mendapatkan 112 fps sekian. Intel pada resolusi 1080p mendapatkan 151 fps, sedangkan pada resolusi 1440p mendapatkan 109 fps sekian. Game kedua yaitu Shadow of the Tomb Raider pada AMD Ryzen 9 mendapatkan mendapatkan 121 fps pada pada resolusi 180p, sedangkan 1440p-nya mendapatkan 77 fps. Dan ada Intel mendapatkan 110 fps pada setting grafik pada resolusi 1080p 110 fps, sedangkan pada resolusi 1440p mendapatkan 67 fps. Di sini Shadow of the Tomb Raider menggunakan setting highest graphic setting. Serta ada yang ketiga yaitu Assassin's Creed Odyssey pada AMD Ryzen pada setting resolusi 1080p mendapatkan 78 fps, sedangkan pada resolusi 1440p mendapatkan 60 fps. Ada juga dari Intel pada resolusi 1080p mendapatkan 77 fps dan resolusi 1440p mendapatkan 57 fps. Serta game keempat yaitu Forza Horizon 4. AMD Ryzen mendapatkan 137 fps pada setting ultra grafik 1080p dan 1440p-nya mendapatkan 103 fps. Pada Intel Core i9 10900K pada resolusi 1080p
mendapatkan 134 fps, sedangkan pada resolusi 1440p mendapatkan 100 fps. Pada Creed Odyssey menggunakan setting ultra grafik, dan Forza Horizon juga menggunakan ultra grafik setting. Di sini ada VGA tambahan, yaitu eh ya masuk ke dalam tahap VGA. Di sini ada 3 VGA yang di compare, ada 3 VGA yang dites dengan comparison antara Asus TUF Gaming RTX 3080 serta Nvidia GeForce RTX 3080 Founder Edition. Sistem spek yang digunakan di sini yaitu AMD Ryzen 9 3900X, dan mobonya yaitu Asus ROG Strix B550 Gaming Wi-Fi. Ada RAM-nya G-Skill Trident Z Neo 2x8 GB DDR4 3600 MHz. Sedangkan di sini penyimpanannya sendiri menggunakan NVMe SSD 2 TB dan juga SSD 500 GB. Di sini ada ID cooler Frostflow menggunakan ID cooler Frostflow 3X360 serta PSU menggunakan Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Di sini ada hasil tes dari 3D Mark. Ada 4 3D Mark yang digunakan, yaitu 3D Mark Fire Strike Ultra. Pada Asus TUF Gaming mendapatkan 10.843 skor, dan untuk RTX Founder Edition mendapatkan 10.617 skor. Di sini kemudian ada 3D Mark Time Spy. Asus TUF Gaming RTX 3080 mendapatkan skor 17.876, sedangkan RTX 3080 Founder Edition mendapatkan skor 17.434 skor. Lanjut ke 3D Mark Time Spy Extreme. Asus TUF Gaming mendapatkan skor 9.026, sedangkan RTX Founder Edition mendapatkan skor 8.803. Serta 3D Mark terakhir yaitu 3D Mark Port Royal Ray Tracing. Asus TUF Gaming mendapatkan skor yaitu 11.525, sedangkan RTX 3080 Founder Edition mendapatkan skor 11.288 skor. Di sini masih ada Blender Benchmark menggunakan optik dan kuda. Asus TUF Gaming mendapatkan 11 skor dan 26 skor, sedangkan RTX 3080 Founder Edition mendapatkan 11 skor dan 27 skor. Di sini ada tes untuk temperatur berapa Celciusnya, yaitu GeForce RTX 3080 Founder Edition dengan idle 43 derajat Celcius dan max load-nya 77 derajat Celcius. Sedangkan Asus TUF Gaming ada di 41 derajat Celcius serta 63 derajat Celcius. Di sini membuktikan bahwa Asus TUF Gaming mempunyai cooler yang lebih baik daripada RTX 3080 Founder Edition. Dan di sini yang terakhir ada penggunaan daya pada kedua VGA tersebut. Di sini ada Asus TUF Gaming menggunakan 330 watt daya, sedangkan GeForce RTX Founder Edition mendapatkan 320 watt daya yang dipakai. Masuk ke hasil tes dari beberapa game, yaitu 6 game. Yang pertama ada Battlefield 5 dengan resolusi 4K. Asus TUF Gaming mendapatkan
102 fps beserta 63 fps pada RTX off dan RTX on. Sedangkan RTX 3080 Founder Edition mendapatkan FPS 100 dan 63. Selanjutnya ada game Death Stranding, resolusi 4K. Oh, untuk Battlefield, setting grafiknya ada di Ultra Preset. Di sini Death Stranding menggunakan Very High, Asus TUF Gaming mendapatkan 98 fps dan 129 fps dengan DLSS off dan DLSS quality. GeForce RTX Founder Edition mendapatkan 97 fps serta 127 fps. Game ketiga yaitu Forza Horizon Horizon Zero Dawn dengan resolusi 4K, grafiknya ultimate. Di sini rata mendapatkan 70 fps di video dibilangkan ini seperti masih semacam bug atau dari gamenya sendiri belum mengcompare dengan benar. Jadi FPS yang didapatkan pada kedua VGA tersebut adalah 70 fps. Lanjut ke game keempat yaitu Metro Exodus dengan resolusi 4K dan DLSS off dan RTX off, DLSS on, RTX high. Pada Asus TUF Gaming RTX 3080 mendapatkan 74 fps serta 65 fps, sedangkan RTX Founder Edition mendapatkan 71 fps dan 61 fps. Lanjut ke game kelima yaitu Shadow of the Tomb Raider, resolusi 4K dengan setting grafiknya high. Di sini high ya. Ada FPS yang didapatkan Asus TUF Gaming dengan DLSS off, DLSS on, RTX Ultra yaitu 92 fps beserta 70 fps. Sedangkan RTX 3080 Founder Edition mendapatkan 90 fps dan 68 fps. Dan ini game terakhir, Metro Exodus, sama seperti game sebelumnya. Hanya saja yang sebelumnya itu nilai resolusinya itu 4K, di sini menggunakan resolusi 8K dengan setting grafiknya high. Asus TUF Gaming mendapatkan 31 fps serta 14 fps. GeForce RTX 3080 Founder Edition mendapatkan 27 fps serta 14 fps. Lanjut ke VGA ketiga. Ini VGA yang berbeda dari XTX yaitu Sapphire RX 550 XT Pulse dengan varian yang 4 GB. Di sini variannya ada dua varian yaitu 4 GB dengan 8 GB. Tapi yang ada di video menggunakan 4 GB. Dengan spesifikasi yang digunakan untuk menjalankan tes VGA tersebut yaitu menggunakan Intel Core i5 generasi ke-9 yaitu 9600K dengan kecepatan 4,8 GHz. Motherboardnya ada Asus ROG Maximus 11 Hero Wi-Fi. RAM-nya ada Thermaltake Taugram RGB 2x8 GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Di sini penyimpanannya ada Seagate Barracuda SSD 500 GB menggunakan PSU-nya Cooler Master Silent Pro Hybrid 13.300 watt serta monitor yang digunakan yaitu Asus MG 24 inch UO 4K Asus MG 24 UO 4K monitor. Lanjut ke hasil tes. Hasil tes dari dua 3D Mark yaitu 3D Mark Fire Strike. VGA ini mendapatkan nilai skor yaitu 13.904 skor. Sedangkan 3D Mark Time Spy mendapatkan nilai 4.772 skor. Di sini ada 4 game yang dilakukan untuk uji coba berapa FPS. Game pertama yaitu The Witcher 3 dengan resolusi 1080p, settingnya ultra,
Average FPS-nya mendapatkan 75 FPS. Yang kedua ada Far Cry 5 1080p dengan setting grafiknya ultra mendapatkan 83 FPS dengan average FPS-nya. Serta game ketiga ada Deus Ex Mankind Divided dengan resolusi 1080p, settingnya ultra juga. Di sini mendapatkan average FPS-nya yaitu 61 dan game terakhir yaitu Battlefield 5 dengan resolusi 1080p, settingnya ultra mendapatkan 75 FPS. Dan ini adalah pembahasan terakhir yaitu hard disk, SSD, SSD, dan Intel Optane. Hard disk atau HDD adalah hardware yang digunakan untuk menyimpan data pada laptop atau komputer. Media penyimpanan satu ini bekerja menggunakan piringan cakram yang berfungsi dalam memproses data. Yang kedua ada SSD atau Solid State Drive, yaitu inovasi terbaru penyimpanan data. Media penyimpanan ini bekerja menggunakan chip memori yang tertanam di dalam komputer kita masing-masing. Serta yang selanjutnya ada SSHD, adalah suatu model penyimpanan jenis terbaru yang menggabungkan teknologi antara HDD dengan SSD. Dan yang terakhir ada Intel Optane. Intel Optane adalah solusi akselerasi sistem yang dipasangkan antara prosesor dan perangkat penyimpanan yang lebih lambat, seperti HDD SATA, SSHD, SSD yang memungkinkan komputer untuk menyimpan data dan program yang umum digunakan lebih dekat ke prosesor. Di sini ada syarat atau kekurangan dari Intel Optane itu sendiri. Kekurangan yang pertama yaitu CPU-nya harus menggunakan CPU atau prosesor harus menggunakan Intel dan tidak boleh AMD dengan spesifikasi Intel i3, i5, i7 atau i9 dengan generasi 7 ke atas. Dan yang kedua ada Intel series chipsetnya harus bernilai 200 atau di atasnya. BIOS yang digunakan harus Wi-Fi BIOS serta memiliki slot SSD NVMe dan operating system Windows 10 64 byte serta Intel Rapid Storage Technology. Mungkin cukup sekian dari pembacaan pekerjaan PPT saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.